Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Hari ini kita belajar matematika mengenai diagram gambar. Sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Setelah berdoa, mari kita bersama-sama mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Perhatikan tabel penjualan apel berikut ini. Di tabel sudah ada nama bulan dan jumlah penjualan dalam bentuk gambar apel. Pada bulan Januari, terdapat 5 gambar apel yang utuh. Pada bulan Februari, terdapat 4 gambar apel yang utuh dan satu gambar setengah apel. Pada bulan Maret, terdapat 2 gambar apel yang utuh dan satu gambar setengah apel. Pada bulan April, terdapat 3 gambar apel yang utuh dan 2 gambar setengah apel. Pada bulan Mei, terdapat satu gambar apel yang utuh dan 3 gambar setengah apel. Di sini, kalian harus mengetahui arti dari gambar apel yang utuh dan gambar setengah apel untuk mengetahui jumlah penjualan apel di setiap bulannya. Kita lihat ya keterangannya. Yang pertama, setiap satu gambar apel yang utuh menyatakan atau mewakili 100 apel. Dan setiap satu gambar setengah apel menyatakan atau mewakili 50 apel. Sebagai contoh, untuk mengetahui jumlah penjualan di bulan Januari, kalian lihat pada tabel bulan Januari. Terdapat 5 gambar apel yang utuh. Karena satu gambar apel yang utuh menyatakan 100 apel, maka kita dapat menulisnya 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100, hasilnya ada yang tahu tidak? Ya, hasilnya adalah 500 apel. Jadi, pada bulan Januari penjualan apel sebanyak 500 apel. Dari tabel ini, kalian dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Soal yang pertama, banyak penjualan apel pada bulan Januari, yaitu titik-titik. Kalian lihat pada tabel bulan Januari, terdapat 5 gambar apel yang utuh. Karena satu gambar apel yang utuh menyatakan atau mewakili 100 apel, maka kalian dapat menulisnya 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100, hasilnya adalah 500 apel. Jadi, penjualan apel bulan Januari sebanyak 500 apel. Soal yang kedua. Banyak penjualan apel pada bulan Februari yaitu titik-titik. Kalian lihat pada tabel bulan Februari. Terdapat 4 gambar apel yang utuh dan satu gambar setengah apel. Karena satu gambar apel yang utuh menyatakan atau mewakili 100 apel dan satu gambar setengah apel menyatakan atau mewakili 50 apel, maka kalian dapat menulisnya 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 50. Hasilnya adalah 450 apel. Jadi, penjualan apel bulan Februari sebanyak 450 apel. Soal yang ketiga. Banyak penjualan apel pada bulan Maret yaitu titik-titik. Kalian lihat pada tabel bulan Maret. Terdapat 2 gambar apel yang utuh dan satu gambar setengah apel. Karena satu gambar apel yang utuh menyatakan atau mewakili 100 apel dan satu gambar setengah apel menyatakan atau mewakili 50 apel, maka kalian dapat menulisnya 100 ditambah 100 ditambah 50. Hasilnya adalah 250 apel. Jadi, penjualan apel bulan Maret sebanyak 250 apel. Soal keempat. Banyak penjualan apel pada bulan April yaitu, kalian lihat pada tabel bulan April. Terdapat 3 gambar apel yang utuh
dan 2 gambar setengah apel. Jika satu gambar apel yang utuh menyatakan atau mewakili 100 apel dan satu gambar setengah apel menyatakan 50 apel, maka kalian dapat menulisnya 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 50 ditambah 50. Ada yang tahu tidak hasilnya? Ya, hasilnya adalah 400 apel. Jadi, penjualan apel pada bulan April sebanyak 400 apel. Soal yang kelima. Banyak penjualan apel pada bulan Mei yaitu titik-titik. Kalian lihat pada tabel bulan Mei. Terdapat satu gambar apel yang utuh dan 3 gambar setengah apel. Jika satu gambar apel yang utuh menyatakan atau mewakili 100 apel dan satu gambar setengah apel menyatakan atau mewakili 50 apel, maka kalian dapat menulisnya, yaitu 100 ditambah 50 ditambah 50 ditambah 50. Hasilnya adalah 250 apel. Jadi, penjualan apel pada bulan Mei sebanyak 250 apel. Soal keenam. Jumlah penjualan apel dari bulan Januari sampai bulan Mei adalah titik-titik. Untuk menjawab soal ini, kalian dapat melihat jawaban dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Kita lihat ya, pada bulan Januari, penjualan apel sebanyak 500 apel. Pada bulan Februari, penjualan apel sebanyak 450 apel. Pada bulan Maret, penjualan apel sebanyak 250 apel. Pada bulan April, penjualan apel sebanyak 400 apel. Dan yang terakhir, bulan Mei, penjualan apel sebanyak 250 apel. Maka, kalian dapat menjumlahkan penjualan apel dari bulan Januari sampai bulan Mei, yaitu 500 ditambah 450 ditambah 250 ditambah 400 ditambah 250. Hasilnya adalah 1850 apel. Jadi, jumlah penjualan apel dari bulan Januari sampai Mei adalah 1850 apel. Soal ketujuh. Penjualan apel yang sama banyak terjadi pada bulan titik-titik. Kalian dapat melihat hasil atau jawaban dari soal nomor 3 dan 5. Bulan Maret dan bulan Mei memiliki hasil penjualan apel yang sama, yaitu sebanyak 250 apel. Jadi, penjualan apel yang sama banyak terjadi pada bulan Maret dan bulan Mei. Soal yang terakhir. Selisih penjualan apel bulan Februari dengan bulan Mei adalah titik-titik. Untuk menjawab soal yang terakhir ini, kalian dapat melihat hasil atau jawaban dari soal nomor 2 dan nomor 5. Bulan Februari, hasil penjualan apel sebanyak 450 apel. Bulan Mei, hasil penjualan apel sebanyak 250 apel. Jadi, kalian bisa mengurangkan hasil penjualan apel bulan Februari dan hasil penjualan apel bulan Mei, yaitu 450 dikurang 250. Hasilnya adalah 200 apel. Jadi, selisih penjualan apel bulan Februari dengan bulan Mei adalah 200 apel. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran matematika berikutnya. Selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Terima kasih.